Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan renungan hari Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021, yakni hari Minggu biasa yang ke-28. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan suci yang kita dengar hari ini mengajak kita untuk selalu dan senantiasa menyerahkan semua perjalanan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dalam bacaan Injil yang diambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 30, kita mendengarkan kisah seseorang yang datang kepada Yesus dan bertanya apa yang harus ia perbuat supaya mendapat hidup yang kekal. Kemudian Yesus menjawab bahwa selain melakukan 10 perintah Allah, satu syarat lain yang harus dipenuhi agar mendapat hidup yang kekal adalah menjual seluruh harta milik dan membagi-bagikan uang hasil penjualan itu kepada orang miskin, lalu mengikuti Yesus. Syarat yang terakhir ini ternyata membuat orang yang bertanya itu menjadi muram dan pergi dengan sedih. Ia sedih karena hartanya banyak dan ia tidak rela melepaskan hartanya itu. Kejadian ini menjadi kesempatan bagi Yesus untuk mengajar para murid-muridnya. Amat sulit bagi seorang kaya yang memiliki banyak harta untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian sulitnya sehingga lebih mudah bagi seekor unta untuk masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti dengan jelas maksud perkataan Yesus ini. Jangan nanti ada tanggapan dari kita, untuk apa menjadi kaya? Toh tidak bisa masuk kerajaan surga. Mending miskin saja terus. Nah, bukan itu maksudnya. Pandangan kekayaan bagi para murid dan orang kaya berbeda dengan Yesus. Para murid, orang kaya yang bertanya itu, dan orang-orang Yahudi pada masa itu menganggap bahwa kekayaan adalah upah yang diterima karena orang berbuat baik, sedangkan kemiskinan adalah kutuk yang diterima karena berbuat dosa. Sedangkan bagi Yesus, kekayaan dan kemiskinan tidak mempunyai ciri religius. Kekayaan bukan upah karena berbuat baik, sebagaimana kemiskinan karena dikutuk atas dosa. Bagi Yesus, posisi sosial baik tinggi maupun rendah bukanlah jaminan keselamatan. Keselamatan atau kehidupan kekal bukanlah hasil kerja keras manusia, melainkan anugerah Allah yang nyata dari Allah sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak salah menjadi orang kaya dan jangan takut menjadi orang kaya. Hanya yang perlu kita pahami sebagai pengikut Kristus adalah bagaimana sikap dan penilaian kita terhadap kekayaan itu dan bagaimana perlakuan kita terhadap kekayaan itu. Apakah kekayaan itu membuat aku menjadi jauh dari Tuhan? Apakah kekayaan itu membuat aku menjadi tidak memperhatikan saudara-saudariku? Misalnya karena sibuk main HP sehingga tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Terlalu sibuk bekerja sehingga lupa berdoa, lupa ataupun menjadi tidak sempat ke gereja. Asik nonton TV sehingga terlambat ke gereja. Lalu segala cara kulakukan untuk menjadi kaya sehingga menindas saudara-saudariku, dan masih banyak lagi. Menjadi kaya tidak salah, tapi bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara memakainya, bagaimana mengaturnya, harus kita pikirkan sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
kaya di hadapan Allah bukanlah sebatas harta dan materi. Kaya di hadapan Allah yang terutama adalah mengasihi sesama manusia. Apapun yang kau lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan bagiku, sabda Tuhan. Itulah sebabnya di awal renungan ini, saya mengajak kita semua untuk selalu menyerahkan perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki saat ini, hendaknya tidak membuat kita jauh dari Tuhan, melainkan mari memanfaatkan segala harta yang kita miliki untuk membangun relasi yang semakin dekat dengan Tuhan, agar kita semua bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Amin.